Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allifu radhiyallahu anhu nafa'ani wa bi ulumihi fid darini amin wa bihi ilaik wala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati daripada guru-guru kita bersama yang hadir pada malam hari ini, sekaligus daripada orang-orang tua kita. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Fadilatul Ustaz Ahmad Huri beserta Ustazul Muslim, beserta orang tua kita Bapak Haji Engkos, beserta Bapak RW dan seluruh rekan-rekan Istaklim Rodotul Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua tidaklah kita beranjak dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita bubar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada di keluarga-keluarga kita. Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa istiqomah di majelis yang kita cintai guna berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca maulid Nabi, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita juga sudah masuk di bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi mengatakan, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Rajab sudah meninggalkan kita. Perkara-perkara yang disuruh oleh Allah, mungkin di antara kita banyak yang meninggalkan daripada perkara-perkara yang bagus di bulan Rajab. Mungkin di bulan Rajab kemarin kita tidak nanam sesuatu apapun. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak daripada kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siramin tanaman-tanaman kita yang ketika kita tanam di bulan Rajab dengan salawat, dengan bersedekah dan sebagainya, yang insya Allah Ramadan akan kita yang namanya mendapatkan daripada hasil apa yang kita tanam. Rajab Sya'ban menjadikan barometer ibadah kita. Kalau ibadah kita 2 bulan ini bagus, baik, sunnah-sunnah laksanakan, insya Allah bulan Ramadan pun akan terbiasa. Namun apabila 2 bulan ini biasa-biasa saja, jangan harapkan bulan Ramadan ntar menjadikan maksimal. Ini adalah bulan daripada yang namanya percobaan 2 bulan tersebut. Oleh karena itu, mari mumpung di awal-awal bulan Sya'ban, perbanyak kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sungguh besar daripada fadilah kita membaca salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya ada seorang malaikat yang mana kepalanya itu sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya kakinya sampai ketembus daripada 7 lapis bumi. Sedangkan sayap kiri, sayap kanannya itu sampai bainal masyriq wal maghrib, barat sampai timur. Tugasnya apa sama Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, nyebur engkau ke yang namanya sungai kehidupan. Kemudian setelah nyebur sampai badan-badannya, suruh ngangkat lagi ke atas langit, suruh ngepak-ngepakin sayapnya. Setiap tetesan yang ada dalam sayapnya dikatakan bahwasanya menjadikan
orang-orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pahala. Wa fi riwayat memohon ampun kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita dawamkan salawat. Kenapa? Karena adil salat ala Nabi Muhammad. Faqabulu hatman bi ghairi taraddudi. Dawamkanlah salawat, bacalah salawat, enggak usah panjang-panjang. Tadi sudah dikatakan sama guru kita, cukup dengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang panjang-panjang agak susah ataupun lama, tapi kita usahakan dalam hati kita, tasbih kita baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal qabuli, akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal-amal kita yang setiap hari kita, sedekah zakat kita, bainal qabuli wa raddiha, di antara diterima enggaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu hanya cuman tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada hadis yang keempat daripada hadis Arba'in Nawawi. Al-hadis ar-rabi, hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu bi batni ummi 40 yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu al-malakul fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa tira wa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa tira wa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya menjelaskan tentang daripada penciptaan manusia yang berada di dalam rahim seorang ibu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia seluruhnya, wabil khusus Nabi Allah Adam itu dari tanah. Kita sendiri dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah bapak emak kita yang dibuat daripada nutfah, yaitu sperma. Maka jadilah kita. Kalau tidak ada bapak kita, nggak mungkin ada kita. Bapak kita, emak kita adalah wasilah dengan adanya kita. Tapi Nabi Allah Adam tidak ada bapak, tidak ada emak, jadi. Ya, Nabi Allah Isa tidak ada bapaknya, jadi. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada diri kita, keluarga kita, kalau ada anaknya nggak ada bapaknya, dicurigain. Nah, dilihat pasti ada sebab musabab, kan? Adanya kita pasti ada musabab itu bapak emak kita. Lomba-lomba ya. Iya. Hari ini apa? Diriwayatkan hadis yang keempat ini oleh siapa? Oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sering kita dengar Ibnu Mas'ud. Orang Arab itu paling terkenal, paling senang dipanggil oleh nama bapaknya, Ibnu Umar. Itu Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud berarti namanya Abdullah bin Mas'ud. Semuanya Ibnu. Nah, orang Arab paling senang tuh. Tapi kalau kita disebutkan bapak kita, kadang kita gede. Ya, paling kita gede. Tapi bahwasanya orang-orang Arab paling senang dengan julukan begitu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu dikatakan bahwasanya tidak pernah absen di hadapan Rasulullah, pasti ngikut dengan Rasulullah SAW kemanapun. Bahkan dikatakannya Abdullah bin Mas'ud ini selalu khidmah kepada Rasulullah. Rasulullah dianggap gurunya sebagai orang tuanya. Dan dikatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini gedenya, tingginya dikatakan dalam kitab ini giro, yaitu satu hasta. Satu hasta berarti cuma semeter lah, setengah meter. Ya kalau maaf, kalau bahasa kita adalah kerdil ya. Apa namanya? Film apa namanya itu?
bukan bonceng itu bahasa kerennya, ada bahasa halus lagi. Komen apa tuh? Cebong mah Jokowi, cebong. Apa sih namanya? Ya, kurcaci pokoknya itu bahasa kerennya. Iya. Itu kecil. Sampai-sampai ketika ada angin sampai yang namanya kegoyang sampai gitu, sampai malaikat Jibril ketawa. Itu orang kecil banget malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ya Jibril, kau kenapa ketawa? Sedangkan yang namanya Abdullah bin Mas'ud sangat kecil. Tapi Abdullah bin Mas'ud sungguh kecil luar biasa. Betisnya aja kalau ditimbang dengan gunung Uhud itu lebih berat daripada betisnya. Subhanallah, Nabi Muhammad. Bayangkan, betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang dengan gunung Uhud itu lebih berat daripada betisnya. Saking kenapa? Saking yang bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu membawa sandalnya Nabi. Dimanapun Nabi ada, sandalnya dipakai. Dibawain, buat tongkatnya. Kemudian dikatakan bahwasanya tubuhnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih harum dan wangi terus. Kenapa? Karena beliau selalu membawa daripada sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa. Itu sahabat hikmah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setiap harinya selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berani membaca surat Ar-Rahman atau ayat Al-Quran di depan kaum Quraisy, kata Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Bacalah Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu baca depannya orang-orang Quraisy, yakni depan Abu Jahal. Ar-Rahman, Allamal Quran. Terus setelah selesai diketawanya, orang kecil ini baca Quran, disentil, ditempeleng Abdullah bin Mas'ud sama Abu Jahal. Ya, dan boleh tempeleng sama Abu Jahal, kemudian dijewer yang namanya telinganya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ketawa, nangis saja. Nangis sedih, orang namanya tempeleng sama orang Arab yang kecil kayak gimana, coba bayangkan. Orang Arab kan cukupnya gede. Wah, Abdullah bin Mas'ud gitu. Sampai sempoyongan sampai jatuh, nangis. Di situ Jibril berkata, Abdullah bin Mas'ud nangis, ya, ketawa Jibril. Akhirnya kenapa? Ditanya, ya Jibril, kenapa kau nangis? Kenapa engkau yang lama ketawa? Ya Rasulullah, kenapa aku ketawa ketika perang Badar atau perang Uhud itu Abdullah bin Mas'ud ketika berperang melihat daripada Abu Jahal sedang sekarat Abu Jahal, itu Abdullah bin Mas'ud membawa pedang itu sampai dikatakan digotong. Pedangnya saking gede pedangnya dan orang paling kecil digotong. Ketika digotong kemudian naik kepada badannya Abu Jahal tersebut, kemudian digereklah leher daripada Abu Jahal tersebut, dan kemudian telinganya yang namanya dibelah oleh yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Di situ malaikat Jibril itu ketawa. Kan saking kecil itu bisa membunuh daripada Abu Jahal. Dikatakan bahwasanya kepalanya pun diseret oleh Abdullah bin Mas'ud saking gedenya. Saking kecilnya Abdullah bin Mas'ud tapi diseret. Itulah kelebihan daripada Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan bahwasanya diriwayatkan oleh beliau, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang paling jujur. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutma. Sesungguhnya di antara kalian wahai ibnu Adam, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptanya bi batni ummihi, di dalam perutnya 40 yauman, 40 hari, berupa apa? Nutfah, yaitu berupa Jadi bapak kita, emak kita main tengah malam, itu nutfah sperma itu selama 40 hari berupa nutfah. Yang sebulan, berarti sebulan tuh. Itu belum jadi apa-apa, umur sebulan. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari tersebut menjadi yang namanya setetes darah. Dari sperma segumpal darah di perut ibu kita nih, kita sendiri. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian ditambah lagi 40 hari atau 4 bulan, ya, 3 bulan menjadi yang namanya mudghah, segede daging. Itu belum ada bayi tuh, belum sempurna. Kemudian summa yursalu malaikatu fayanfihi ruh,
Kemudian setelah 4 bulan ditambah 40 hari berarti 160 hari 4 bulan itu sudah lengkap semuanya di dalam perut ibu kita, yaitu kita. Ya, dalam perut ibu kita lengkap semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan daripada malaikat untuk meniup di dalam perut ibu kita yang kita diri sendiri yang 4 bulan sendiri. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, menyuruh malaikat tersebut menetapkan kepada cabang bayi tersebut yang 4 bulan tersebut dengan 4 kalimat. Makanya tidak boleh kalau seorang perempuan itu menggugurkan sudah 4 bulan, karena sudah melengkap, sudah ada ruhnya. Jadi haram menggugurkan sudah 4 bulan. Bukan berarti 1 bulan 2 bulan itu halal, bukan. Yang penting tidak boleh. Wabil khusus pada 4 bulan. Makanya orang salafus soleh ketika yang namanya 4 bulanan atau yang kita kenal 7 bulanan, orang-orang para habaib, para ulama itu melaksanakannya ketika 4 bulanan. Kenapa? Karena di situ dibarengi dengan ditiupkannya ruhnya ya kepada seorang cabang bayi tersebut dan ditetapkan 4 perkara. Tapi kadang-kadang kita melaksanakan yang 7 bulan. Mau 4 bulan silahkan, itu tasyakuran intinya. Mau 7 bulan silahkan juga, intinya tasyakuran. Yang nggak boleh, yang nggak mau berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perkara tersebut? Ketika kita masih bayi di dalam perut seorang ibu, bikat birizki, yaitu ditetapkan rizkinya. Jadi rizki kita sudah ditetapkan jauh-jauh hari ketika kita masih berada di dalam kandungan seorang ibu, yaitu 4 bulan. Jadi nggak usah takut. Rizki makin kita kejar makin jauh. Rizki insya Allah, rizki itu bukan hanya duit saja. Rizki kita bisa silaturahmi, rizki kita bisa duduk seperti ini, dan lain kesehatan kita, anak kita, keluarga kita. Jadi jangan cuma rizki duit. Kalau kita cari duit nggak ada ujung-ujungnya, ya nggak ada ujungnya. Cuma nama soleh yang bisa menolong kita. Udah ditanggung. Yang kedua, wa ajalih, yaitu ajalnya. Ajalnya kita nggak tahu siapa yang akan diri kita besok akan hidup, nggak ada yang yakin. Makanya ajal hanya Allah yang tahu. Tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipundurkan. Kemudian yang selanjutnya, wa amaliyah kita. Keseharian kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gimana? Itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal termasuk daripada seluruh amal lihat Ibnu Adam akan terputus kecuali sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Ini makanan, ini minuman, sedekah untuk almarhum karena sampai. Sedekah buat kita juga. Ketika kita sudah mati, kita melaksanakan daripada yang punya tempat ini, ngaji ini akan pahalanya sampai kepada diri kita. Kemudian anak yang selalu mendoakan daripada, kemudian ilmu yang bermanfaat. Itu 3 perkara yang bisa mendapatkan ketika kelak di akhirat kita bisa mendapatkan pahalanya. Kemudian selanjutnya syakiyun am sa'idun, celaka baik buruknya kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan. Nah, sekarang kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ini loh neraka, ini loh surga, tinggal kita mau masuk kemana. Neraka silahkan, mau surga silahkan. Tinggal 2 pilihan. Kita cuma pilihan neraka ataupun surga. Karena apa? Karena hidup 2 kali, mati 1 kali. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Mati cuma sekali, nggak ada mati 2 kali. Mati tetap sekali. Dan hidup yang hakiki, yang kekal adalah hidup kita di akhirat. Wa huwa la ilaha ghairu ahadukum ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira fa yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha. Dikatakan bahwasanya demi Allah yang tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah seorang di antara kalian yang melakukan, yang mengerjakan dengan amal jannah, dia baik terus sholat, ibadah sekiranya amal tersebut itu jurusannya ke surga. Hatta mayakunu bainahu wa baina ila jara, cuman jaraknya antara dia sama surga ini sejengkal. Ya, sejengkal.
Fayasbiqu alil kitab, dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fayamalu bi ahmali ahli nar fayadkhuluha. Namun di jarak yang sejengkal antara dia dan surga ini, yang sejengkal tersebut dia dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat itu apa? Fayadkhuluha, maka dia termasuk daripada ahli nar. Berarti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Banyak. Makanya yang paling ditakutkan adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya Imam Haddad dalam ratibnya mengatakan, ya dzal jalali wal ikram amit ta'ala dinil Islam. Berapa kali? 7 kali. Imam Haddad mengatakan, ya Allah ya Rabb, matikanlah aku dalam keadaan membawa iman Islam. Itu. Maka yang paling ditakut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan merasa baik, kita sering ngaji, sering baca maulid, sering baca ini, baca itu, belum tentu akhir hayat hidup kita bawa husnul khotimah atau usul khotimah. Tapi mudah-mudahan, karena dalam sebuah keterangan bahwasanya seseorang itu matinya tergantung daripada kebiasaan kita di dunia. Kita doyan ngaji, doyan sholawat, doyan ini, mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan ngaji dan sholawat, sehingga kita bisa masuk ke dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ada lagi satu orang lagi, wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar. Ada salah seorang di antara kalian yang melaksanakan daripada pekerjaan neraka, termasuk daripada ahli neraka, hatta mayakunu baina wa baina illa dhira, hanya saja sehingga jarak dia dan neraka itu 1 jengkal. Fayasbiqu ahlil kitab, maka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia bekerja melakukan pekerjaan tersebut termasuk daripada ahlil jannah fayadkhuluha. Dia maksiat, tetapi di akhir hayatnya cuma sejengkal lagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lama-lama yang tinggalin sholat di kode-kode, sehingga orang yang maksiat tersebut karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat nasuha, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan suka selalu memponis kepada orang yang lebih jelek, yang lebih maksiat kepada diri kita. Kita nggak tahu, oh dia mah tatoan bahasa alimnya, nggak usah. Itu masuk pribadi kita. Kita juga belum tentu kita masuk surga atau neraka, kita belum tahu. Makanya Habib Syekh mengatakan bahwasanya jadikanlah diri kita ini yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling banyak maksiat dan antara yang ada di hadapan kita. Intinya istimbat daripada hadis ini, kita nggak usah sombong. Nah, sombong apa? Kita terbuat daripada nutfah, sesuatu yang insya Allah akan menjadi bangkai. Setelah jadi bangkai akan menjadi najis. Kemudian apa yang kita banggakan? Setiap hari 24 jam kita bawa spliteng kemana-mana. Perut kita diisi lagi, bisa dibuang, isi spliteng. Jadi apa yang mau disombongkan? Ya kan? Apa yang disombongkan? Ya, kita nutfah jadi usah. Karena apa? Sombong diantaranya orang yang tidak mau menerima nasihat, dan orang yang suka meremehkan orang lain, itu adalah sombong. Ya, sombong ya, bukan sombong batu ya. Oleh karena itu kita hilangkan itu daripada penyakit kibir, hasud, dengki, penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Yang mudah-mudahan ya dalam daripada majelis kita ini diambil daripada hadis ini, semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita semua selalu dijauhkan daripada mara bahaya, daripada yang namanya penyakit hati yang ada dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir saya minta suratul Fatihah dengan ikhlas. Yang pertama buat kesembuhan daripada anak saya Muhammad Ibrahim Asumi, udah 2 hari dia muntah, kemudian sebagainya ya, sampai sekarang masih belum sembuh. Yang kedua minta doanya, besok hari Kamis ibu saya akan dioperasi, yaitu pengangkatan daripada kista. Udah ada 10 inci di dalam perutnya, yang insya Allah hari Kamis di Rumah Sakit Juliana. Yang mudah-mudahan anak saya, kemudian umi saya,
semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan seperti yang kala. Begitu juga para hadirin, para jamaah yang dirinya ataupun keluarga yang sakit, semoga dengan pembacaan sholawat tibbiyah 3 kali semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sembuhkan daripada penyakitnya. Biniyati syifa ala hadiniyah wa li kulli dan sholihah wa la hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi syirr bin asrar Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi